Budayawan senior dan pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad, baru-baru ini menyatakan, bagaimana kita membaca sikap dua pemuda yang sedang akan jadi pemimpin Indonesia, Gibran dan Kaisang. Kaisang dan Gibran dibesarkan di keluarga pengusaha yang sukses. Sejak lepas SMP, mereka bersekolah dan hidup di Singapura dan Australia. Mereka tak pernah bersentuhan, apalagi terlibat dengan aktivisme anak muda Indonesia segenerasinya. Dan mungkin sekali tak punya role model seorang pejuang yang bergulat dengan problem-problem sosial politik, keadilan dan hukum, juga ketimpangan sosial. Ayah mereka hidup dengan kesibukan bisnis, jual beli, kalkulasi laba rugi. Dunia gagasan jauh dari mereka. Mereka tak perlu berpikir tentang ketidakpastian punya bekal, punya hiburan, punya karir. Besar di Singapura, mereka menikmati sebuah negeri kecil yang makmur, republik tanpa kemerdekaan pers dan oposisi yang berarti, di mana kebebasan berekspresi dikontrol. Mereka tak pernah membaca koran dan menonton televisi yang kritis. Saya tak bisa membayangkan mereka memahami generasi muda Indonesia yang dibesarkan di kampung-kampung yang kumuh, juga generasi yang sangat peka akan kekurangan dan ketidakadilan. Mereka bagian dari minoritas orang Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, ketika sebagian besar yang lain terpaksa jadi wong cilik yang terus-menerus bergulat untuk hidup, yakni para buruh, petani, pedagang kecil, pegawai rendah. Maka, politik bagi Kaisang adalah kegembiraan, seperti piknik bersama. Politik bagi Gibran adalah menumpang pesawat, bukan perjuangan untuk pemuda-pemuda yang tak punya kepastian kerja dan karir. Meskipun mereka bisa jauh lebih cerdas dan matang ketimbang anak si kaya di istana. Pernyataan Mas Gun yang mengkritisi dua putra Jokowi tersebut merupakan kelanjutan dari sikapnya yang penuh kekecewaan terhadap Jokowi di akhir periode keduanya. Padahal, dia sebelumnya pernah menyebut Jokowi sebagai presiden terbaik dalam sejarah Indonesia. Namun sekarang, ia berbalik kecewa. Gunawan Muhammad kecewa dengan perlakuan istimewa yang diberikan Jokowi kepada anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ia menilai bahwa Jokowi telah melakukan hal yang sama seperti Soeharto, yang memberi keistimewaan kepada anak-anaknya. Semula, saya dan banyak orang pernah kagum, juga terharu, melihat Gibran dan Kaisang bekerja sebagai pengusaha biasa, jual martabak dan pisang goreng, bukan dengan memonopoli bidang bisnis besar seperti anak-anak Soeharto. Demikian kata Gunawan Muhammad. Tapi ketika dengan mudahnya, tanpa kompetisi terbuka, tanpa prosedur yang benar, putra-putra Jokowi itu naik ke kursi kekuasaan, saya mulai ragu dan meneliti. Ternyata Jokowi, presiden saya, presiden yang dicintai rakyat, telah memberi mereka keistimewaan secara tidak adil. Gunawan Muhammad mengaku kecewa dan sedih melihat hal tersebut. Ia menilai bahwa demokrasi Indonesia mulai retak karena orang-orang yang dipercaya, tapi ternyata culas. Tapi saya tak bisa hanya diam. Saya akan merasa bersalah kepada negeri kita yang satu-satunya ini jika saya hanya diam. Demikian ungkap Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad mengatakan bahwa ia masih memiliki harapan untuk Indonesia. Ia masih bisa menulis dan melukis, kegiatan yang menurutnya masih bisa menjadi sarana untuk melawan ketidakadilan. Ia juga masih memiliki teman-teman yang setia kepada prinsip hidup, prinsip bermasyarakat, dan bernegara. Gunawan juga menjelaskan bahwa Indonesia sudah cukup banyak mendapat trauma sejak tahun 1965 hingga usai reformasi. Trauma tersebut tentu berasal dari pergantian kekuasaan yang berdarah, perlawanan terhadap rezim Orde Baru, kekerasan pada minoritas, dan masih banyak lagi. Sementara itu, salah satu cara untuk mengobati trauma adalah dengan mendapat kepercayaan.
Pria berusia 82 tahun tersebut juga menilai bahwa menjadi orang Indonesia bukanlah sekedar nasib, tapi juga mengandung amanah untuk memperbaiki dan merawat kebaikan bangsa.